warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah, masih dalam pembahasan tentang Ghazwatu Uhud atau perang Uhud. Kita sampai pada ucapan muallif Dafnu Asy-Syuhada, kisah tentang penguburan para syuhada Uhud. Kata beliau, "Tsumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidafnil qatla." Kemudian Nabi setelah selesai perang Uhud memerintahkan para sahabat-sahabat yang masih hidup untuk memakamkan para syuhada Uhud. Fakana yudha'ur rajulu war-rajulani wath-thalathatu fi qabrin wahid. Maka tatkala mereka menguburkannya, mereka ada yang dikuburkan di satu liang lahat. Satu orang satu liang lahat, ada yang satu orang dua liang lahat, dua orang satu liang lahat, dan ada yang tiga orang satu lahat. Bal kana yukaffanu ar-rajulani wath-thalathatu fi thawbil wahid. Bahkan ada juga yang dua orang tapi dibungkus kafannya satu, ya dipakaikan kafan satu, dan atau tiga orang tapi kafannya satu. Wa innama arkhasalahum fi dzalik lima bil muslimina minal jirah allati yashqu ma'aha an yahfiru likulli wahidin wahidan wa qillati thiyab. Yang demikian, kata beliau, dikarenakan itu yang lebih memudahkan kaum muslimin, memudahkan para sahabat ketika itu tatkala menguburkan para syuhada. Kenapa? Karena para sahabat yang masih hidup, meskipun mereka hidup, mereka capek, mereka lelah, telah melewati peperangan Uhud yang sengit, dan sebagian mereka juga banyak yang terluka. Antum bisa bayangkan, sudah luka-luka, capek, banyak luka-luka, disuruh gali kubur, satu jenazah, satu liang lahat. Ini tentu menyusahkan mereka. Dan juga sedikitnya persediaan kain untuk membungkus jenazah mereka. Faqad akhrajal Imam Ahmad fi musnadihi bi sanadin sahih an Hisham ibn Amir al-Ansari radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hisham bin Amir al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, "Lamma kana yaumu Uhudin asaban nasa qarhun wa jahdun syadid." Kata beliau, ketika peperangan Uhud, para sahabat-sahabat mengalami luka yang parah dan juga kelelahan yang luar biasa, capek yang luar biasa. Dalam riwayat yang lain, syakau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qarha yauma Uhud. Mereka mengeluhkan tentang penderitaan luka-luka yang mereka dapati tatkala perang Uhud itu. Mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan, "Kaifa ta'muru biqatlana?" Wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami tentang
jenazah-jenazah sahabat-sahabat kami yang terbunuh di perang Uhud ini. Faqal sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihfiru wa ausi'u wa ahsinu wa dafinu fil qabri al-ithnaini wa thalathah. Nabi mengatakan kepada mereka, buatkan lubang, maksudnya liang lahat, tapi dilebarkan liang lahatnya itu, lubangnya diluaskan. Dan perlakukan para syuhada, para jenazah dengan perlakuan yang baik. Wa ahsinu, ya, bukan terus dilempar, ya, digeledak, no, apa enggak. Perlakukan mereka dengan baik dan makamkan mereka di dalam satu kubur 2 orang atau 3 orang. Qalu ya Rasulullah, man nuqaddim? Maka para sahabat bertanya lagi, wahai Rasulullah, siapa yang lebih kami dahulukan masuk liang lahat ini? Kan satu liang lahat ada 2-3 orang. Nah, yang didahulukan masuk siapa? Qal, maka Nabi mengatakan, aktsaruhum jam'an wa akhdan lil Qur'an. Yang lebih dahulu dimakamkan adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya dan yang paling banyak mengamalkan Al-Qur'annya. Ya, ini diantara kemuliaan orang-orang yang menghafal Al-Quran, tapi bukan cuma menghafal Al-Quran, tapi dia memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran tersebut dalam kehidupannya. Yang paling puncaknya itu mengamalkan Al-Quran. Jadi keliru sebagian orang hanya mementingkan hafalannya saja. Anak disuruh menghafal Quran. Iya, kita tidak mengingkari menghafal Quran adalah perkara yang baik. Namun harus diyakini menghafal Al-Quran itu sarana. Tujuannya adalah untuk memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran tersebut. Itu tujuannya. Bukan sekedar hanya dihafal tapi nggak paham maknanya. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Allah mencela orang-orang yang tidak mentadabburi. Mentadabburi artinya memahami Al-Quran dengan baik. Dan maka yang paling utama adalah memahami Al-Quran. Adapun menghafal ini adalah sarana untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran tersebut, bukan tujuan utama. Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin fi thawbin wahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan 2 orang atau 3 orang di satu kafan, ya, satu pakaian. Kemudian Nabi mengatakan, ayyuhum aktsaru akhdan lil Quran. Kemudian ketika mau didahulukan, maka jenazah-jenazah ini atau Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, siapa di antara mereka yang lebih banyak menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, lebih banyak pemahamannya terhadap ilmunya terhadap Al-Quran, maka dia yang diletakkan terlebih dahulu di kafan tersebut, ya, kemudian baru yang lainnya. Fa idza usyira lahu ila ahadin qaddamahu fil lahad. Ketika para sahabat mengatakan kepada Nabi, fulan yang lebih banyak Al-Qur'annya, maka Nabi mendahulukannya. Tapi ada pelajaran dari hadis ini. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Barinya, di antara pelajarannya jawazu takfinir rajulaini fi thawbin wahid li ajli ad-darurah. Dari kisah tadi kata beliau, bolehnya mengkafani 2 orang sekaligus, satu kafan 2 orang sekaligus, li ajli ad-darurah, karena sebab darurat. Imma bi jam'ihima fihi wa imma bi qat'ihi bainahuma. Entah dengan cara 2 jenazah langsung digabungkan, atau dengan cara kafannya tadi dipotong kemudian diberikan kepada masing-masing jenazah tersebut. Ini dua-duanya boleh karena darurat. Dan bukan cuma dalam kondisi perang saja. Ya, mungkin kondisi-kondisi normal ada kejadian mungkin di mana keterbatasan kain, ya, keterbatasan kain untuk membungkus jenazah tersebut, maka boleh dijadikan satu. Wa jawazu dafni ithnaini fi lahdin wa ala istihbabi taqdimi afdalihima li dakhilil lahdi. Dan boleh juga memakamkan 2-3 orang jenazah atau lebih dalam satu lahat,
dan disunnahkan, disukai mendahulukan yang lebih paham Al-Quran, yang lebih banyak hafalan Al-Qurannya daripada yang lain. Kita berlanjut ke kisah berikutnya. Pemakaman Abdullah bin Haram dan Amr ibnul Jamuh radhiyallahu anhuma. Ini dua orang diletakkan di satu liang lahat yang sama. Ya, Abdullah bin Haram dan Amr ibnul Jamuh. Abdullah bin Haram bapaknya siapa? Jabir. Ya, Abdullah bin Haram ini bapaknya Jabir bin Abdullah. Wa dufina fi qabrin wahidin Abdullah ibnu Amr ibn Haram walidu Jabir. Wa Amr ibnul Jamuh radhiyallahu anhuma. Ya, Abdullah bin Haram dan Amr bin Jamuh dimasukkan di liang lahat yang sama. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Jabir. Kata Jabir, "Lamma hadara Uhudun da'ani abi minal lail." Ya, ketika datang perang Uhud, maka ayahku, yakni kata Jabir, ayahku, maksudnya Abdullah, memanggil aku di malam hari. Ya, ini ketika sudah masuk peperangan Uhud. Ma urani illa maktulan fi awwali man yuqtalu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata bapaknya Jabir, tidaklah aku melihat dalam mimpiku kecuali aku menjadi orang yang terbunuh, bahkan menjadi orang-orang yang awal-awal terbunuh dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini mimpinya Abdullah, bapaknya Jabir. Maka kata Jabir, fakana awwala qatilin. Ternyata benar, ayahku termasuk di antara orang-orang yang awal-awal kali terbunuh di perang Uhud. Wa dufina ma'ahu akhar fi qabrin, dan dia dimakamkan bersama orang lain, maksudnya Amr ibnul Jamuh, di satu liang lahat, di satu kubur. Ya, ini perlu kita imani bahwa mimpi itu ada 3 macam. Yang pertama adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini khusus para nabi dan rasul. Nah, cabang daripada wahyu ini, Nabi SAW mengatakan bahwasanya mimpi orang yang beriman juz'un minan nubuwah. Mimpinya orang yang beriman itu termasuk di antara tanda-tanda kenabian. Ini jenis yang pertama. Kemudian yang kedua adalah waswas asyaiton, mimpi yang berasal dari asyaiton. Dan yang ketiga adalah hadithun nafs, mimpi berupa proyeksi jiwa kita. Ya, kita mungkin ketika siang hari, malam hari kita berangan-angan apa gitu. Nah, malamnya kebawa mimpi. Ya, apa mengangan-angan nikah lagi gitu misalnya. Kebawa mimpi sampai malam gitu kan. Ya. Contoh misalnya, Dok. Baik. Dalam riwayat yang lain, kata Jabir, faqufina abi wa ammi fi namiratin wahidatin. Ayahku dan ammi maksudnya adalah Amr ibnul Jamuh, itu pamannya Jabir bin Abdullah. Maka ayahku dan pamanku dikafankan menjadi satu dan diletakkan di liang lahat yang satu. Tapi kalau Anda ingat siapa Amr ibnul Jamuh? Amr ibnul Jamuh adalah seorang sahabat yang pincang kakinya. Ini pernah kita kisahkan, tapi diulangi lagi sama beliau. Dia adalah orang yang pincang, tapi dia pingin ikut dalam perang Uhud ini. Apa yang memotivasinya untuk ikut perang Uhud? Dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ara'aita in qataltu fi sabilillah hatta uqtala amshi birijli hadhihi sahihatan fil jannah?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku ikut berperang fisabilillah, ikut dalam peperangan ini sampai aku syahid, sampai aku terbunuh, apakah kelak di surga aku berjalan dengan kaki yang sahih, maksudnya berjalan dengan kaki yang normal, ya? Apakah aku berjalan dengan kaki yang normal? Fakanat rijluhu arja, karena kakinya pincang. Ya, maka Nabi mengatakan, "Na'am, iya." Ya, dia memastikan nanti masuk surga pincang juga enggak gitu. Apa waras pincangnya gitu. Maka Nabi mengatakan enggak.
Ya, karena memang di surga Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia tidak ada cacat di dalamnya. Ya, tidak ada penyakit-penyakit di surga. Ya, nas'alullaha al-jannah. Maka ketika mendengar jawaban Nabi, faqataluhu yauma Uhudin, dia pun berperang dan terbunuh di perang Uhud. Ya, Amr ibnu al-Jamuh. Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihima faju'ilu fi qabrin wahid. Maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk memasukkan Amr ibnul Jamuh dalam satu liang lahat dengan Abdullah bin Haram. Kemudian berikutnya dafnu Hamzata wa Abdullah ibn Jahshin radhiyallahu anhuma fi qabrin wahidin. Pemakaman Hamzah bin Abdul Muttalib, ammu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abdullah ibn Jahash. Abdullah bin Jahash ini ponakannya Hamzah. Karena ibunya Abdullah ibn Jahash adalah saudarinya Hamzah, yaitu Umaymah bintu Abdul Muttalib. Ya, jadi ponakannya Hamzah ini. Wa dufina Hamzah ibnu Abdul Muttalib ma'a ibni ukhtihi Umaymah binti Abdul Muttalib. Abdullah ibn Jahash radhiyallahu anhu fi qabrin wahid. Ya, dikuburkannya Hamzah bin Abdul Muttalib dengan anak saudarinya, keponakannya, yaitu anaknya Umaymah bintu Abdul Muttalib yang bernama Abdullah bin Jahash. Wa kana thawbul ladzi kuffina fihi Hamzatu radhiyallahu anhu idza ghuttiya bihi ra'suhu radhiyallahu ta'ala anhu dhaharat rijlahu wa idza ghutti rijlahu dhahara ra'suhu. Hamzah ketika dikafankan, ya, ditutup dengan kain, ya, tetap baju itu tidak dimandikan dan bajunya juga tidak dilucuti, ya, tapi tetap dibungkus kafan. Kata beliau, pakaian atau kain yang digunakan untuk membungkus Hamzah ini kekecilan, sehingga ketika kepalanya ditutup, kakinya kelihatan. Ketika kakinya ditutup, kepalanya kelihatan. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Khabbab ibnul Arad radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Khabbab, lakinna Hamzata lam yujad lahu kafanun illa burdatun malha. Adapun Hamzah tidak didapati kafan untuknya. Ya, tidak didapati kafan untuknya. Hanya ada burda, yakni selendang yang berwarna putih dan hitam. Ya, malha berwarna putih dan hitam. Idza ju'ilat ala ra'sihi qalasat an qadamaihi. Kalau ditutup kepalanya, maka kedua kakinya terbuka. Wa idza ju'ilat ala qadamaihi qalasat an ra'sihi. Ketika ditutup kakinya, kepalanya yang kelihatan. Hatta muddat ala ra'sihi wa ju'ila ala qadamaihi al-idkhir. Sehingga solusinya adalah kepalanya yang ditutup, adapun kakinya yang terbuka ini ditutup dengan dedaunan, ya, ditutup dengan jerami-jerami, idkhir, rerumputan, ya, yang semisal dengan itu. Kakinya ditutup dengan itu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, kuffina Hamzah fi namiratin kanu idza madduha ala ra'sihi kharajat rijlah wa idza madduha ala rijlaihi kharaja ra'suh. Ini sama seperti tadi. Fa'amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuqaddimu ala ra'si wa yaj'aluhu ala rijlaihi minal idkhir. Ya, kurang lebih sama. Kemudian kisah tentang Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab ibn Umair termasuk di antara orang yang gugur di perang Uhud. Wa kuffina Mus'abu ibnu Umairin radhiyallahu anhu fi burdatin. Sama seperti tadi. Mus'ab dibungkus dengan burda, ya, selendang. Idza ghattu ra'sahu dhaharat qadamah wa idza ghattu qadamaihi dhahara ra'suh. Sama seperti Hamzah tadi. Ketika dibungkus, dikafani, maka kepala kalau ditutup kakinya kelihatan, kaki kalau ditutup kepalanya kelihatan. Ya, dan kasusnya sama seperti Hamzah. Nabi memerintahkan untuk
lebih menutup kepalanya. Adapun kaki yang terbuka ditutup dengan idkhir, yaitu dedaunan atau rerumputan. Ada riwayat dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Suatu ketika anna Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu utiya bi ta'amin wa kana sha'iman. Pernah suatu ketika Abdurrahman bin Auf ini ditawari makanan, dikasih makanan, padahal dia posisinya sedang puasa. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, qutila Mus'ab ibnu Umair, telah terbunuh Mus'ab bin Umair, wa huwa khairun minni, sedangkan dia adalah orang yang lebih baik daripada aku. Uffina fi burdatin, dia dikafankan dengan satu kain burdah. In ghuttiya ra'suhu badat rijlah wa in ghuttiya rijlahu bada ra'suhu. Kalau kepalanya ditutup kakinya kelihatan, kalau kakinya ditutup kepalanya kelihatan. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, thumma busita lana minad dunya ma busita. Kemudian setelah peristiwa terbunuhnya Mus'ab ini, kita ini, yakni termasuk Abdurrahman bin Auf, diberikan dunia oleh Allah, dilapangkan rizkinya sama Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara dunia. Waqad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana. Lihat para sahabat, ketika dia diberikan dunia, dibentangkan dunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia takut, dia khawatir kalau kebaikan-kebaikannya itu disegerakan di dunia, sehingga dia khawatir di akhirat dia nggak mendapatkan kebaikan. Ya. Kalau kita gimana? Alhamdulillah Ustaz, dikasih dunia, kasih dunia, dibentangkan dunia, dibentang, tidak ada rasa kekhawatiran. Ya, bahkan para salaf dahulu, mereka itu takut kalau hidupnya itu mulus terus, tidak ada ujian, tidak ada rintangan, tidak ada cobaan, tidak ada sakit, tidak ada musibah. Mereka khawatir kalau itu apa dari Allah? Istidraj. Ya, bukan maknanya mereka ini mencari musibah. Donok kayak ini terus ngadeg di tengah embong kayak ditabrak, bukan. Bukan mencari musibah. Bedakan antara mendapatkan musibah dari Allah dengan orang yang mencari musibah, ini nggak boleh. Ya, harus ada musibah. Tapi tatkala Allah Azza wa Jalla tidak memberikan musibah, di situ ada kecurigaan. Jangan-jangan itu istidraj dari Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-An'am, kata Allah, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim barakat falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai." Ketika mereka berpaling, melupakan peringatan-peringatan kami, maka kami bukakan bagi mereka pintu-pintu segala kesenangan. Dibukakan rizkinya sama Allah Azza wa Jalla. Ya, hatta idza farihu bima utu, sampai mereka berada di puncak kegembiraan, puncak kesenangan mereka, akhadnahum baghtatan, kami ambil tiba-tiba mereka, fa idzahum mublisun, dan ketika itu mereka berputus asa. Ya, ini para salaf terdahulu. Maka Abdurrahman bin Auf khawatir, dia dibentangkan dunia, dia takut kalau itu adalah kebaikan-kebaikan dari Allah yang hanya disegerakan di dunia. Tsumma ja'ala yabki hatta taraka ta'am, dia pun menangis dan tidak mau makan, ya, meninggalkan makanannya itu. Tapi di sini ada faedah lagi-lagi dari Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bariyah, yaitu tentang fadluz zuhud, keutamaan sikap zuhud. Ya, zuhud maknanya bukan gak mau dunia, ya, bukan. Zuhud adalah yaitu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, selebihnya dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak tamak terhadap dunia. Ya, bukan maknanya zuhud ini meninggalkan dunia secara total, hidup di gua-gua, ya, bajunya nggak pernah ganti, compang-camping, ya, mambu. Itu zuhudnya orang-orang sufi kayak gitu. Mereka memaknai zuhud itu adalah, ya, semakin apa istilahnya? Semakin kotor, wah ini semakin zuhud. Ya, semakin bambung, gelandangan, wah ini semakin zuhud. Ya, kalau ada ustadz atau ulama yang pakaiannya bagus, baunya harum, ya, ini nggak zuhud. Ya, tapi kalau pakaiannya ini compang-camping, ya, baunya apek,
Nah, ini baru zuhud. Nah, ini keliru. Zuhud dimaknai meninggalkan dunia secara total. Enggak boleh, Allah halalkan dunia ini, namun tidak dengan tamak. Ya. Kata beliau, wa annal fadila fid din yanbaghi lahu an yamtani'a minat tawassu' fid dunya li alla tanqusa hasanatuhu. Seorang yang berpegang dengan agama, maka dia hendaklah, kata beliau, tidak tamak terhadap dunia. Ya, tidak berangan-angan untuk tidak mengangan-angankan dunianya. Karena khawatirnya dengan dunia yang dia dapatkan itu, maka kebaikan-kebaikannya itu akan berkurang. Ya, pahala-pahala yang dia dapatkan di akhirat akan berkurang karena sudah diberikan oleh Allah kebaikannya di dunia. Konsepnya gini, ketika seorang berbuat amal soleh, maka pasti ada balasannya kan dari Allah. Nah, mereka khawatir kalau balasan dari Allah ini langsung diberikan cash ketika di dunia. Padahal yang mereka harapkan balasan di mana? Di akhirat. Ya, kalau kita maunya langsung disegerakan kan? Ya, kita beramal, kita sholat, kita puasa, kita melakukan amal soleh. Kita pengennya hasilnya itu langsung ada di mana? Di dunia. Sebagian kita kayak gitu. Ya, padahal kata Allah Azza wa Jalla, wal akhiratu khairun wa abqa. Balasan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, kalau balasan dunia, ya mungkin hanya berapa sih bertahannya itu? Waktu yang singkat. Beda dengan balasan ketika di akhirat, kekal kenikmatannya. Wa ila dzalika asyara Abdurrahman radhiyallahu taala anhu biqaulihi khashina an takuna hasanatuna qad ujilat. Ini yang dimaksud oleh Abdurrahman bin Auf tadi. Wa kana Mus'ab radhiyallahu anhu fata Makkah syababan wa jamalan. Kalau Anda lihat sirahnya Mus'ab bin Umair dahulu ketika di Mekah, beliau ini adalah seorang pemuda yang gagah, tampan, lagi kaya raya. Mus'ab ini. Wa kanat ummuhu taksuhu ahsana ma yakunu minat thiyab. Orang tuanya, ibunya, itu selalu memberikan pakaian yang paling bagus kepada Mus'ab bin Umair. Ganteng, pakaiannya bagus. Wa kana aqtara ahli Makkah radhiyallahu anhu, termasuk di antara orang yang paling rupawan di kota Mekah. Thumma innahu aslam, namun tatkala dia masuk Islam, wa taraka kulla hadan na'im wastushhida. Semua kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan diambil lagi sama orang tuanya, sama kaumnya, sama keluarganya. Ya, sehingga dia enggak memiliki apa-apa. Yang dulunya gagah, ya kemudian jadi kurus. Dilihat oleh sebagian sahabat, perubahan yang sangat drastis pada Mus'ab bin Umair. Tampan, ya kemudian menjadi orang yang kayak nggak terawat, nggak terurus. Ya, karena dia masuk Islam itu. Kemudian dia syahid. Walam yajidu li kafanihi illa burdatan. Dan ketika syahidnya, kalau dulu di dunia pakaiannya bagus, ketika syahid kafannya nggak cukup buat nutup tubuhnya. Ya, ketika di dunia pakaiannya bagus, tapi ketika syahid kafannya tidak cukup untuk menutup tubuhnya. Kalau ditutup kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau ditutup kakinya, kepalanya kelihatan. Ya, ini Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan bahwa dunia itu bukan menjadi tolak ukur. Ya, tidak menjadi barometer. Wah, ini fulan dimuliakan karena dia diberikan dunia sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, fulan dihinakan karena tidak diberikan dunia sama Allah. Ini tidak berlaku. Mindsetnya orang-orang beriman tidak demikian. Ya, Allah mengatakan, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Itu konsepnya orang-orang kafir. Mereka ketika melihat bahwa Allah memberikan nikmat-nikmat kepadanya, maka mereka mengatakan rabbi akraman, Rabbku telah memuliakan aku karena aku diberi dunia. Tapi ketika diuji sama Allah, disempitkan rizkinya, maka dia mengatakan Rabbi ahanan, Rabbku sedang menghinakan aku. Kalla, kata Allah, enggak gitu konsepnya. Ya. Pembahasan berikutnya, dafnu syuhada'i Uhud bimasari'ihim.
memakamkan para syuhada Uhud di tempat mereka gugur. Ya, memakamkan syuhada Uhud di tempat mereka gugur. Kalau Anda pergi ke Gunung Uhud, mungkin yang kesempatan umrah, biasanya dijak ke Madinah, ada tur dalam kota. Nah, itu biasanya diajak ke Uhud, ziarah ke syuhada Uhud. Lokasinya jauh enggak dari Gunung Uhudnya? Enggak jauh, dekat. Ya, karena memang itu perintah Nabi SAW memakamkan mereka di situ. Ya, enggak boleh dibawa ke Baqi, enggak boleh. Harus dimakamkan di situ. Wa kana unasun minal muslimin qad ihtamalu qatlahum ilal Madinah liyadfinuhum biha fa atahum munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'muruhum bi an yudfanu haitsu suri'u. Ketika itu sebagian sahabat-sahabat sudah membawa sebagian jenazah-jenazah syuhada ini mau dibawa balik ke Madinah. Maksudnya mau dimakamkan di Madinah, entah di Baqi atau dan lainnya. Tapi di tengah perjalanan Nabi mengutus seseorang untuk memberitahukan kepada mereka, gak boleh dibawa ke Madinah, tapi makamkan di tempat dia gugur. Jadi diperintahkan oleh Nabi untuk dimakamkan di tempat dia gugur. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah, anna qatla Uhudin humilu min makanihim fanada munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala jenazah-jenazah ini mulai diangkut, dibawa ke kota Madinah, maka utusan Nabi memanggil mereka. Seraya mengatakan anruddu al-qatla ila masari'ihim. Balikno, kembalikan jasad-jasad para syuhada itu ke tempat mereka gugur. Ya, di TKP mereka gugur, maka mereka pun dimakamkan di situ. Seperti yang kita lihat sekarang, itu tempatnya. Tapi kemudian pembahasan berikutnya adalah karamatullahi azza wa jalla lisyahid. Ada karamah yang Allah berikan kepada para syuhada ini. Di antaranya yaitu bapaknya Jabir bin Abdullah itu. Dan ini kisahnya panjang. Intinya kata Jabir bin Abdullah, fadakhala sayru qabrahuma. Pernah suatu kejadian, ya ada semacam genangan air masuk ke kuburnya Abdullah ibn Haram, dan siapa tadi yang dikuburkan bersamanya? Amr ibnul Jamuh. Ai qabra Abdullah wa Amr ibnul Jamuh li'annahuma dufina fi qabrin wahid fa hufira anhuma. Maka akhirnya Jabir bin Abdullah berencana untuk memindahkan makamnya. Wa Abdullah qad asabahu jurhun fi wajhihi fayaduhu ala jurhihi fa umitat yaduhu ala jirahihi famba'atad dam faruddat yaduhu ila makaniha fasakanad dam. Ada luka-luka yang ketika perang Uhud itu dilihat oleh Jabir bin Abdullah ada pada bapaknya. Ya, di antaranya luka yang ada di tangan, luka yang ada di telinga. Tapi tatkala digali itu didapati luka-luka tersebut tidak ada. Ya. Demikian juga dalam riwayat yang lain, fastakhrajtu ba'da sittati ashhur. Aku ingin mengeluarkan jenazah tersebut setelah 6 bulan. Ya, pasca 6 bulan dimakamkan. Fa idza huwa kayaumi wada'tuhu hunayatan. Namun ternyata aku dapati jenazahnya itu sama persis ketika dahulu aku menguburkannya. Kondisinya sama persis ketika dahulu aku menguburkannya. Ghaira udhunihi, hanya saja memang ada luka di telinganya masih ada. Ya, tapi sisanya itu sama seperti yang aku dapati ketika dimakamkan itu. Ini setelah 6 bulan. Nah, ada kisah lagi dalam riwayat yang lain itu wa baina dzalika sittun wa arba'una sanatan. Setelah 46 tahun. Ya, setelah 46 tahun fawajadna an-namirata kama hiya. Ini orang lain kayaknya. Fawajadna an-namirata kama hiya. Kami dapati kuburannya masih tetap seperti dahulu kami menguburkannya. Wal harmalu ala rijlaihi ala hayhati wa baina dzalika sittun wa arba'una sanatan.
Ya, kami dapati jenazah mereka, kaki-kaki mereka itu kondisinya sama seperti dahulu ketika kami menguburkannya. Tapi ini masih banyak kisah-kisah yang berkaitan dengan karomah yang Allah berikan kepada para syuhada Uhud. Tapi kita mengambil pelajaran sedikit tentang karomah ini dari sisi akidah. Kurang berapa menit, Adzan? Karomah 5 menit. 1 menit. Tapi karomah itu termasuk di antara khawarikul adah. Khawarikul adah adalah perkara-perkara yang di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Itu disebut khawarikul adah. Yang khilaful adah, menyelisihi kebiasaan. Itu. Ya, menyelisihi kebiasaan. Nah, khawarikul adah yang menyelisihi kebiasaan itu ada 3. Yang pertama, ayah atau alamah atau dalail nubuwah yang biasa disebut orang mukjizat. Nah, ini penamaan mukjizat ini keliru. Banyak diluruskan oleh para ulama. Kejadian luar biasa yang ada para nabi itu disebut ayah atau alamah, tanda kenabian, atau dalail, bukti kenabian. Ya, bukan mukjizat. Apa dalilnya? Allah mengatakan dalam surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa iyarau ayatan. Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan, yaitu ketika mereka melihat ayat, tanda kenabian. Terbelahnya bulan termasuk tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka Allah menyebutnya ayat, bukan mukjizat. Ya, ini yang pertama, yaitu ayat. Kenapa kok bukan mukjizat? Adzan. Ya, kita dengarkan adzan dulu. Kita lanjutkan lagi. Kenapa kok tidak disebut mukjizat? Karena mukjizat diambil dari kata ajaza yu'jizu, yang artinya sesuatu yang mengalahkan. Ya, sesuatu yang mengalahkan. Ada hal-hal luar biasa yang sifatnya itu
berupa sesuatu yang mengalahkan. Ya, kalau Al-Quran memang untuk mengalahkan, memang untuk menantang. Ada sisi tahaddi, menantang orang-orang kafir. Tapi ada perkara-perkara luar biasa yang terjadi pada Nabi dan Rasul, tidak ada sisi menantang orang-orang kafir. Apa contohnya? Seperti misalnya keluarnya air dari jari jemari Nabi SAW. Itu bukan dalam rangka menantang mereka. Atau nanti seperti ketika perang Khandaq. Pernah tahu kisahnya ketika perang Khandaq, di mana Nabi diajak makan sama siapa? Jabir bin Abdullah. Ya, 3 hari gali parit, ya, gali Khandaq. Nabi dan para sahabat-sahabat kelaparan, belum makan. Bahkan diriwayatkan waqad rabatal ahjar fi batnihi. Nabi sampai mengikat batu di perutnya. Tiba-tiba Jabir membisikkan kepada Nabi, diajak makan di rumahnya. Karena ada sedikit makanan saja. Ya, anta wa ba'du ashabik, kau dan sebagian sahabatmu saja, karena makanannya cuma sedikit. Fa idza huwa nada bi sautin, tapi ternyata Nabi justru teriak dengan suara yang kencang, ya ahla Khandaq, ta'alau qad sana'a lakum Jabirun ta'aman. Ya, wahai orang-orang Khandaq, ayo, Jabir membuatkan makanan untuk kalian. Bingung Jabir, lu celuk kabeh. Makanannya cuma sedikit ini. Akhirnya ketika datang ke sana, makanan yang disediakan oleh Jabir itu didoakan oleh Nabi SAW. Ya, didoakan dengan keberkahan oleh Nabi SAW. Kemudian makanan itu dibagi kepada sahabat yang jumlahnya 1000 orang. Dan makanan itu ketika dimakan, para sahabat sudah kekenyangan, qad syabi'u, mereka kekenyangan, tapi makanannya segitu-gitu terus. Dan ini tanda kenabian enggak? Tanda kenabian. Tapi apakah ada sisi tantangan kepada orang-orang kafir? Tidak ada, maka tidak disebut mukjizat. Kalau Quran disebut mukjizat, iya, karena ada sisi menantang. Ya. Ini yang dikatakan oleh para ulama, tidak semua tanda-tanda atau tidak semua hal-hal luar biasa yang ada pada para nabi disebut mukjizat, enggak. Yang benar ayat, tanda, alamah atau dalail nubuwah, itu yang benar. Tapi yang pertama khawariqul ada. Yang kedua karomah. Ya, perkara-perkara luar biasa yang ada pada para aulia, para wali-wali Allah. Ya, dan karomah itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada wali tersebut. Sehingga karomah ini juga tidak menjadi tolak ukur kewalian seseorang lebih tinggi daripada orang yang tidak mendapatkan karomah. Ini ada 2 orang wali. Ingat ya, wali itu syaratnya cuma apa? Beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah mengatakan dalam surat Yunus, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah yang beriman dan bertakwa, itu syarat menjadi wali Allah. Bukan yang bisa terbang, yang berjalan di atas air, enggak. Ya, itu bukan persyarat wali harus bisa terbang. Enggak bisa terbang diragukan kewaliannya, bukan. Cukup dia beriman dan bertakwa. Tapi ada 2 orang wali, yang satu diberi karomah, yang satu tidak diberi karomah. Mana yang lebih mulia? Enggak harus yang diberi karomah lebih mulia daripada yang enggak punya karomah. Kalau Anda perhatikan sirah, sejarah, justru yang paling banyak mendapatkan karomah adalah wali-wali dari kalangan tabi'in. Sedangkan dari kalangan sahabat sedikit yang mendapatkan karomah. Apakah berarti kita simpulkan tabi'in lebih mulia dari sahabat? Tidak. Ya, karena memang karomah ini terkadang datang dalam tujuan untuk li'ithbati imanihi, untuk mengokohkan keimanan si wali tadi. Jadi kalau sahabat sudah kokoh imannya, enggak diberi karomah sama Allah Subhanahu wa taala, karena imannya sudah apa? Sudah sabat, sudah kokoh. Ya. Nah, kemudian seorang yang mendapatkan karomah tersebut, maka terkadang karomah itu justru menjadi fitnah, menjadi ujian bagi dia. Apakah dia tetap merendahkan dirinya atau dia ujub? Jadi kan jadi ujian kan. Antum misalnya wali, antum misalnya jadi wali, wali murid lah.
Antum dapat karomah misalnya. Ya, antum mendapatkan karomah. Ya nggak tahu lah dalam bentuk apa mendapatkan karomah. Ketika itu antum diuji, timbul perasaan ujub enggak? Oh, wali anak ya. Ini akhirnya menjadi sesuatu yang merugikan orang tersebut. Beda sama Nabi. Ketika Nabi mendapatkan tanda kenabian, maka dia harus menampakkannya. Dia harus menunjukkannya. Beda sama wali, nggak boleh dia pamer. Karena itu akan jadi apa? Riya bagi dia. Ya, akan menjadi riya bagi dia kalau dia pamerkan. Makanya di antara kebatilan wali-wali gadungan yaitu pertunjukan karomah. Ya, dipertontonkan karomah ini sama dia, dijadikan sebagai pagelaran. Ya, ini bisa terbang, pecinya bisa mulu, tasbihnya bisa ngawang. Ya, dijadikan pertunjukan sama dia, nggak boleh. Ya. Tapi ini yang kedua, karomah. Dan karomah ditetapkan oleh ahlu sunnah sebagaimana datangnya. Nah, kelompok yang mengingkari karomah ini adalah Mu'tazilah. Mereka mengingkari karomah disebabkan karena yang pertama nggak masuk akal, ya nggak masuk akal karena orang-orang Mu'tazilah ini pasti timbangannya lebih mengedepankan akal daripada dalil. Atau alasan mereka kalau kita menetapkan karomah maka ini yang tanda kenabian tadi itu malaikat istimewa, ya kan? Kalau ada karomah, ini yang katanya mukjizat ini akhirnya nggak jadi sesuatu yang spesial. Karena ternyata karomah juga hampir mirip dengan tanda kenabian tadi. Maka mereka menolak karomah. Nah, ada yang berlebihan, hulu dalam masalah karomah. Mereka menjadikan standar kewalian itu sebagai mereka menjadikan karomah itu sebagai standar kewalian seseorang. Bahkan ada ilmu yang mempelajari karomah. Di karomah itu ilmu yang didapatkan, diusahakan oleh seseorang. Padahal karomah itu murni dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, ya, sampai mereka punya istilah wali majdub. Ya, wali edan, wali gila. Ya, itu punya karomah dia itu. Ya, kita lihat sebagian wali-wali majdub ini, ada yang suka diberi pulpen, dikasih spidol, suruh nyoret-nyoret ya. Ya, coretannya ini ada karomah, ini karomahnya dia ini. Coretan-coretannya ini. Ya, sampai mobil-mobil disuruh coret-coret sampai deh. Ya orang gila, tapi disebut wali. Ya, ada karomahnya dia itu. Kenapa gila kok disebut wali? Karena dia gila itu disebabkan karena dia tenggelam, karena kecintaannya, saking cintanya pada Allah sampai gila. Para sahabat itu cinta luar biasa kepada Allah. Yoga edan. Para sahabat ini cinta nggak sama Allah subhanahu wa ta'ala? Mana yang lebih cinta sama Allah? Sahabat atau orang-orang itu? Sahabat cinta luar biasa kepada Allah azza wa jalla. Tapi yoga edan. Ya, maka ahlu sunnah tidak ada istilah wali majdub. Ya. Kemudian yang ketiga, perkara-perkara luar biasa. Apa tadi? Yang pertama, kalau itu ada pada Nabi disebut ayat. Kalau itu ada pada wali disebut karomah. Yang ketiga apa? Perkara luar biasa. Nabi, wali. Nah, tinggal satu. Perkara luar biasa apa lagi? Apa? Sihir. Ya, kalau itu ada pada dukun dan yang semisal dengannya, maka disebut sihir. Nah, sihir ini kita tetapkan juga sebagai perkara luar biasa. Ya, orang-orang Mu'tazilah mengingkari sihir. Sihir yang berupa hakiki. Karena sihir ada dua. Yang pertama sihir hakiki, dan yang kedua sihir takhyili. Sihir yang hanya sebatas dihayalkan. Kalau yang pertama ini sihir yang hakiki, memang benar-benar bisa memberikan ta'thir, memberikan pengaruh kepada yang disihir. Dalilnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah tentang sihir Harut dan Marut. Allah mengatakan fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka mempelajari sihir dari Harut dan Marut yang dengan sihir itu terpisahkan antara suami dan istrinya. Benar-benar bisa memberikan sihir. Ya. Ini namanya sihir hakiki.
Ada juga namanya sihir takhyili, cuman dihayalkan saja. Hakikatnya tetap, tapi dihayalkan, seakan-akan berbeda dengan realitanya. Ini yang sebagaimana yang Allah sebutkan tentang penyihir-penyihirnya Fir'aun. Allah katakan, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dihayalkan kepada Nabi Musa, seakan-akan tali-tali yang dilemparkan oleh penyihir itu seakan-akan apa? Hidup, seakan-akan gerak. Padahal hakikatnya tali itu masih apa? Masih tetap tali, tapi dihayalkan. Nah, ini pesulap-pesulap yang ada itu seperti itu. Dihayalkan di mata kita seakan-akan realitanya seperti itu. Padahal hakikatnya enggak. Nah, Ahlus Sunnah mengimani dua sihir ini. Sihir hakiki dan sihir takhyili. Diimani dua-duanya oleh Ahlus Sunnah. Adapun Mu'tazilah mengingkari sihir hakiki. Diingkari sama mereka. Mereka cuma menetapkan sihir takhyili. Adapun sufi tasawuf, mereka menjadikan mencampur adukan antara sihir dengan karomah. Ya, wali-wali mereka bisa terbang, ya, bisa berjalan di atas air. Itu dengan bantuan apa? Sihir. Ya, dengan MOU dari jin. Tapi mereka mengatakan itu karomah, dalam rangka untuk mendapatkan karomah. Na'udzubillah. Ya, dengan syarat mereka harus meninggalkan sholat, harus meninggalkan puasa, harus meninggalkan syariat. Nah, ini akidah mereka juga. Orang yang sudah sampai tingkatan wali itu mereka meyakini sukutut takalif. Beban syariat sudah gugur darinya, gak wajib lagi sholat. Padahal itu cuman untuk mendekatkan diri kepada siapa? Jin, kepada syaitan. Setan baru membantu mereka apabila mereka meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin setan itu mau membantu mereka dengan syarat yang rajin sholat malam, yang rajin baca Quran. Gak ada setan kayak gitu. Ya, pasti memerintahkan untuk meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Ahlus Sunnah menetapkan adanya karomah sebagaimana datangnya, tidak hulu seperti orang-orang sufi dan tidak menolak seperti orang-orang Mu'tazilah. Maka kalau datang riwayat-riwayat seperti ini, tetapkan. Ya, tetapkan, akal kita harus tunduk. Ada namanya karomah itu. Jangan dibenturkan dengan akal. Kok bisa Ustaz orang dikubur selama 46 tahun tapi masih utuh. Ya, tidak dimakan. Kok bisa, ini enggak masuk akal? Enggak. Ya, kita tetapkan karomah ini ada. Taib jamaah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang para syuhada Uhud, lebih mendetail lagi jumlahnya berapa, kemudian riwayat-riwayat yang datang tentang keutamaan syuhada Uhud, kemudian bagaimana doa Nabi SAW kepada para syuhada Uhud, dan baru kemudian pulangnya Rasulullah ke kota Madinah. Ya, selesai perang Uhud, Nabi pulang balik ke kota Madinah. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.